Shalom warga kerajaan, selamat malam, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Senang sekali kita bisa kembali memuji Tuhan, bersama-sama menikmati firman Tuhan bersama-sama. Sekalipun kita hanya melakukan secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa hadirat Allah yang ada di dalam kehidupan kita selalu menjadi kekuatan dan penghiburan sukacita bagi setiap kita. Mari malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan di hari yang terakhir di bulan Mei ini. Tuhan luar biasa baik bagi setiap kita. Dan biar malam hari ini kita menaikkan setiap syukur kita, nyanyian kita, pujian kita bagi Allah. Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu
firman-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu ya Roh Kudus, oh Kau kerinduan kami, Kaulah kerinduan kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kaulah kerinduan hati kami, tiada yang lain ya Roh Kudus. Oh, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati pribadi-Mu ya Roh Kudus. Rindu setiap kami ya Roh Kudus. Oh, kami sembah Kau, kami muliakan Kau Raja, Kau yang bertahta, Kau yang dimuliakan. Oh Yesus, nama-Mu ajaib, nama-Mu ajaib. Sukacita kami, Kau pengharapan kami ya Roh Kudus, Kau pengharapan kami ya Roh Kudus. Hanya Kau, hanya Kau. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari katakan sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Makasih ya Roh Kudus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBI Rock Malaysia yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan jika malam hari ini kembali saya dipercayakan oleh Tuhan untuk kita sharing bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini Tuhan yang indah. Kami boleh ada Tuhan di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh waktu yang terbaik ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang beracara, mengambil alih, membaharui hati dan pikiran kami Tuhan, memberikan pengertian bagi setiap kami. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, dan penuh dengan kekurangan. Hamba-Mu percaya isi hati Tuhan
yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa berlama-lama, saya rindu untuk segera sharingkan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara sekalian. Khotbah saya pada malam hari ini saya beri tema yaitu menjadi saksi Kristus dengan kuasa. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dengan kuasa siapa? Tentunya dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Tanpa terasa kita sudah ada di Rabu yang terakhir di bulan ini, di bulan Mei. Tanpa terasa Bapak Ibu, bulan depan kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Di tahun 2023 ini kita sudah mau melalui 6 bulan ya Bapak Ibu. Wow, kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Amin. Tema kita pada bulan ini adalah Season of Summer, yaitu power di dalam Lukas 10 ayat 19. Beberapa minggu, bahkan ibadah tengah minggu, kita sudah membahas tuntas tentang kuasa dari Roh Kudus, kuasa dari Tuhan, kuasa yang memampukan setiap kita. Itu terbukti dan sangat nyata Bapak Ibu kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh ada sampai sekarang Bapak Ibu. Wow, itu semua karena kuasa Tuhan yang memampukan setiap kita. Mungkin kita tidak sadar akan hal itu, tetapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Menjadi saksi Kristus dengan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-33. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow, ini tema saya, khotbah saya pada malam hari ini masih sedikit nyambung dengan ibadah minggu yang lalu ya Bapak Ibu, di mana mereka yang transform atau perubahan yang rasul-rasul atau murid-murid rasakan ketika dia menerima kuasa yang luar biasa itu, kuasa Roh Kudus itu, mereka awalnya berdoa dengan takut, dengan kunci pintu rapat-rapat supaya orang gak ada yang dengar, supaya gak ada orang yang bisa menemukan mereka. Tetapi ketika mereka penuh dengan kuasa itu, mereka memberitakan Tuhan, mereka memberitakan Injil kebenaran itu, mereka memberitakan kabar sukacita itu dengan berani. Sekalipun saya yakin, saya percaya banyak orang yang menentang mereka dalam pemberitaan itu Bapak Ibu. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka, mereka dengan berani, mereka dengan kuat, mereka dengan dorongan yang luar biasa, mereka menyaksikan kebenaran firman Tuhan, mereka memberitakan kebenaran, mereka bersaksi tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Terlebih mereka menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat nyata. Banyak orang yang melihat kebangkitan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak percaya Bapak Ibu. Hal itu tentu harus dilakukan oleh setiap para murid-murid, setiap para anak-anak Tuhan. Dan di dunia ini Bapak Ibu masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu tugas kita semua Bapak Ibu, kita yang melanjutkan tongkat kerasulan, tongkat murid-murid kita menjadi murid, kita menjadi anak, kita punya tongkat itu, kita punya tugas itu, kita punya tanggung jawab itu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk dengan berani menyaksikan dan memberitakan tentang kebangkitan dan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa.
bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan kita bukanlah pilihan, melainkan gaya hidup warga kerajaan Allah. Wow, kita akan belajar tentang 3 hal Bapak Ibu pada malam hari ini. Tentang beberapa hal yang penting yang akan saya sampaikan, yaitu agar kita ingat kita tuh dapat menjadi saksi Kristus yang bersaksi dengan kuasa Tuhan. Wow, Bapak Ibu, dikatakan di sini kita adalah warga kerajaan Allah yang memiliki gaya hidup bersaksi untuk Tuhan. Bapak Ibu, gaya hidup itu tidak akan berhenti, gaya hidup itu tidak akan lepas dari hidup kita. Gaya hidup merupakan suatu kebiasaan atau yang akan kita lakukan terus-menerus. Kalau misalkan gaya hidup warga kerajaan Allah adalah untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyaksikan tentang kuasa Tuhan, berarti kita menyaksikan kuasa Tuhan itu tidak henti-hentinya Bapak Ibu, tidak ada berhenti dimanapun dan kapanpun kita siap untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Hal yang pertama, bersaksi adalah bagian dari menjadi murid Kristus, untuk menjadi murid Yesus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa menjadi murid Tuhan, merasa menjadi anak-anak Tuhan, ayo kita bersaksi. Karena bersaksi adalah bagian dari murid-murid Kristus, adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi saksi Bapak Ibu. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Wow, Bapak Ibu, tugas warga kerajaan Allah, tugas anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa berleha-leha, kita tidak bisa bersantai-santai, atau bahasa gaulnya bersantuy. Kita nggak bisa Bapak Ibu santai. Kita punya tugas yang berat, punya tugas yang besar, ya kan? Yaitu apa? Untuk bersaksi, karena kita menjadi penjala manusia Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat nelayan kan? Nelayan pekerjaannya apa Bapak Ibu? Untuk menjala ikan. Itu adalah pekerjaan mereka, itu adalah tugas mereka. Mereka lakukan dengan segala upaya, dengan segala usaha. Sangat sibuk Bapak Ibu. Oleh sebab itu ini juga tugas kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang murid-murid Tuhan Yesus, itu nggak ada yang benar Bapak Ibu. Mereka semua orang-orang yang biasa, mereka semua orang-orang yang mungkin orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Tetapi apa? Tetapi Tuhan katakan, "Engkau akan kujadikan penjala manusia." Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita harus sadari ini. Kita tidak bisa hidup dengan santai-santai, karena kita punya tugas, yaitu kita menjadi penjala manusia. Hal yang kedua yang akan saya sharingkan pada malam hari ini, yaitu bersedia menderita untuk bersaksi. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 mengatakan, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Wow, Bapak Ibu, tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak usah takut Bapak Ibu tentang apa yang harus kita derita. Kita sudah melihat banyak hal yang terjadi, penganiayaan, penyiksaan kepada murid-murid Kristus pada zaman dahulu, ketika bagaimana perjuangan, bagaimana penderitaan mereka dalam mengikut Kristus. Itu hal yang harus kita jadikan teladan Bapak Ibu. Bahwa apa? Bahwa ikut Tuhan itu jangan kita anak-anak Tuhan menganggap bahwa, oh aku ikut Tuhan hidupku nanti bakalan enak,
Aku bakalan santai, aku akan ada di zona nyaman. Kata siapa Bapak Ibu? Justru kalau kita ikut Tuhan, Tuhan Yesus katakan apa? Kita harus pikul salib. Kita harus pikul salib kita. Mungkin salib keluarga, mungkin keluarga kita ada yang belum percaya kepada Tuhan. Itu salib kita Bapak Ibu, untuk anak-anak kita. Itu salib kita Bapak Ibu, atau untuk orang tua kita. Kita berdoa untuk mereka. Kita setia berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Itu adalah salib kita Bapak Ibu. Kita mengikut Tuhan. Memang Tuhan jamin keselamatan. Tuhan bilang akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita yang luar biasa. Tetapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa kita juga harus ikut menderita. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia menderita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Di balik penderitaan kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita nggak menderita, kita nggak merasakan hidup dalam penderitaan, kita nggak mungkin bisa melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan nggak mungkin bekerja. Kuasa Tuhan akan tetap terus bekerja, tetapi di balik penderitaan, di balik penganiayaan, di balik hal-hal yang nggak enak yang kita udah rasakan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nggak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Tokoh Alkitab yang sering saya singgung dalam setiap khotbah saya, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana penderitaan yang dia alami. Saya yakin penderitaan yang dia alami itu sangat besar dari penderitaan orang-orang yang pada waktu itu yang dikejar, mungkin dianiaya oleh Rasul Paulus. Tuhan izinkan Rasul Paulus untuk merasakan hal itu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bayar harga. Karena apa? Karena kita menjadi murid Kristus, kita menjadi murid Tuhan. Bagaimana kita nggak bisa merasakan penderitaan di dalam dunia ini? Dunia saja menentang Kristus, dunia menentang iman kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, itulah penderitaan yang akan kita alami. Di mana di firman Tuhan sudah tertulis bagaimana nantinya akhir zaman. Bagaimana ada pemberontakan di mana-mana, perang di mana-mana, kesusahan di mana-mana. Itu adalah contoh penderitaan Bapak Ibu, di mana mungkin saat ini penderitaan kecil yang kita alami karena kita tidak ada di posisi itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu di luar sana banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin mereka penginjil yang di dalam pelosok-pelosok itu mereka sangat merasakan penganiayaan, di mana mereka beribadah, mereka harus di tempat yang sunyi, di tempat yang jauh dan tempat yang terpencil. Itu adalah salah satu penderitaan. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 mengatakan, Yesus berkata, "Tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang kepadamu atau turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat ini pun pada hari Minggu yang kemarin disinggung ya Bapak Ibu ya. Pasti saya percaya ini adalah ayat hafalan untuk Bapak Ibu semua. Ini adalah ayat yang Bapak Ibu pasti hafal, menjadi pegangan di dalam hidup Bapak Ibu. Dari kata saksiku ini, bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah martures atau martir. Wow, arti martir itu diberikan untuk murid-murid Tuhan yang mati atau yang berani menderita untuk Tuhan. Alasan mengapa nama ini diberikan kepada mereka adalah karena mereka memberikan kesaksian tentang kehidupan, perintah, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus bahkan di tengah-tengah penganiayaan dan kematian. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, mungkin kita saat ini ada di penghujung akhir zaman. Kita nggak tahu kapan akhir zaman itu tiba, atau kita nggak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Tapi kita harus siap sedia Bapak Ibu. Kita harus berani mati untuk Tuhan. Dulu saya pernah dengar kesaksian dari Bapak Gembala saya dulu di Surabaya, di GBDI. Pada saat itu dia sedang ada di kapal Bapak Ibu. Wah, dia lihat banyak orang-orang Kristen yang dipenggal kepalanya Bapak Ibu. Wow, itu terjadi di depan matanya. Dia melihat banyak orang Kristen yang mempertahankan imannya
dan dia harus mati dipenggal kepalanya. Wow, itu mungkin kalau kita dengar ceritanya mungkin kita hanya biasa merinding-merinding biasa ya Bapak Ibu. Tapi bayangkan kalau itu benar-benar terjadi di depan mata kita dan tidak ada pilihan lagi untuk kita Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Pilihan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tetap mempertahankan iman Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu harus menjual iman itu demi selamat mungkin? Tapi kalau saya Bapak Ibu, mungkin saya akan memilih untuk tetap mempertahankan. Seperti Stefanus Bapak Ibu ketika dia dilempari batu, ketika dia dirajam oleh batu. Tetapi dia tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan. Sebelum mati, wow, dia melihat penghormatan yang Tuhan berikan untuk dia. Saya yakin Bapak Ibu ketika kita berani mati untuk Tuhan, ketika kita berani menderita untuk Dia, kita berani bersaksi walaupun ada penganiayaan, walaupun ada penderitaan di depan kita. Saya percaya Bapak Ibu, saya dan saudara yang mendengarkan pesan pada malam hari ini, kita semua adalah martir-martir Tuhan. Amin. Mungkin tubuh fana kita mati, tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan penghormatan, Tuhan memberikan tempat yang luar biasa untuk setiap kita. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang Bapak Ibu. Zaman ini sudah bukan seperti dulu Bapak Ibu. Udah banyak kita melihat kejahatan demi kejahatan, perlakuan demi perlakuan yang seharusnya tidak terjadi tetapi ternyata terjadi. Kejahatan yang begitu brutal dan sadis, peperangan dan lain sebagainya, pengkhianatan, apa segala macam sudah terjadi saat ini Bapak Ibu, dan bencana alam di mana-mana. Kalau kita nggak kuat-kuat di dalam Tuhan, bagaimana Bapak Ibu? Hal yang ketiga yang terakhir, bersaksi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kisah Para Rasul 4 yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, Bapak Ibu, oleh sebab itu kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Tuhan yang memiliki segala kuasa. Tidak ada kuasa yang kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Amin. Oleh sebab itu apa yang perlu kita takutkan lagi Bapak Ibu? Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita memegang teguh iman kita kepada Tuhan, kita percaya dengan kuasa Tuhan, kita yakin dengan kuasa Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 ini, saat mereka berdoa, saya yakin, saya percaya ada kuasa di dalam doa orang-orang benar. Amin. Di dalam doa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Tempat itu goyang Bapak Ibu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin pada saat itu tempat itu tidak bisa menahan kuasa Tuhan. Tempat itu tidak bisa menahan kuat kuasa Tuhan yang mengalir dan bekerja di tempat itu. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita takutkan Bapak Ibu. Roh Kudus akan membuat kita untuk berani bersaksi. Kita punya orang tua yang luar biasa, Mami Un. Wow, saya percaya itu karena Roh Kudus yang memberikan dorongan, sehingga Mami Un bisa bersaksi dengan luar biasa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan saya dengar kesaksiannya, supir Grab itu boleh mengenal Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan, bahkan sekeluarganya. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Saya yakin kita semua mampu melakukan hal itu karena kuasa yang sama ada di dalam setiap kita. Amin. Markus 13 ayat yang ke-11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab kamu yang berkata-kata, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Wow, jadi Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita.
Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat, sehingga kita tahu apa yang akan kita katakan, sehingga kita tahu apa yang akan kita jawab ketika ada orang-orang yang menentang atau orang-orang yang bertanya. Tetapi sekali lagi, jangan menganggap bahwa pikiran atau hati kita yang berkata sehingga kita bilang, oh itu dari Tuhan, oh itu dari Roh Kudus. Segala sesuatu kita harus uji ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, memberikan kita dorongan agar kita paham, kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Oleh sebab itu, buka hatimu, buka pikiranmu, buka hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia akan peka dengan suara Tuhan. Dia akan peka pada pimpinan Roh Kudus. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan tahu, dia akan bisa dengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu dekat kepada kita. Seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan tuntunan dalam kita bersaksi. Amin Bapak Ibu. Menjadi saksi Kristus dengan kuasa artinya yang pertama tadi, bersaksi adalah bagian dari menjadi murid Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus bersedia menderita untuk bersaksi. Yang ketiga, bersaksi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Wow. Renungan singkat pada malam hari ini, saya percaya kita belajar banyak hal tentang bagaimana kita harus bersaksi Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya percaya kuasa Tuhan itu yang memampukan setiap kita sehingga kita mampu dan kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Saya tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh melihat Tuhan bahwa gaya hidup warga kerajaan Allah, gaya hidup anak-anak Tuhan adalah untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan khotbah pada malam hari ini. Tuhan bentuk mereka, Tuhan dorong mereka Tuhan, untuk mereka berani menjadi saksi-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau semakin nyata bekerja di dalam hidup mereka, memberikan pengertian yang luar biasa. Mampukan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa, Kau yang menjadi jalan keluar bagi setiap masalah persoalan hidup mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, tugas kami adalah untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukannya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan bagi hidup kami Tuhan Yesus, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan mau pakai setiap kami untuk menjadi alat yang luar biasa Tuhan. Alat untuk pekerjaan yang mulia, yaitu kami mau menjadi penjala manusia. Kami mau bersaksi walaupun kami di dalam penderitaan. Kami mau tetap terus bersaksi walaupun ada penyiksaan Tuhan. Kami mau menjadi martir Kristus. Kami mau menjadi martir-Mu Tuhan Yesus yang siap untuk hidup memuliakan nama Tuhan di dalam dunia ini. Pakai kami Tuhan. Kami adalah terang-Mu Tuhan Yesus di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.